Untuk apa Tuhanmu? Jawab dulu. Tuhanmu mendapat jatah 32 gadis perawan. Untuk apanya? Dapat kuda jantan. Tuhanmu dapat 32 gadis perawan. Untuk apa Tuhanmu? Aduh. Nangis. Analogika nangis, dengan logika itu beda. Iya, itu analogika. Kau kan punya Tuhan. Tuhanmu mendapat jatah 32 gadis perawan. Debat dengan kalian orang-orang yang apa Tuhan? punya ini. Weh, Karli diam dulu. Fitnah nih. Kau jawab dulu. Kok banyak pertanyaan enggak kau jawabin aja dulu, Kosa. Tuhanmu mendapat jatah 32 gadis perawan. Pertanyaan untuk apa Tuhanmu? Fitnah. Anda fitnah. Jawab. Enggak. Diam dulu, Pak Karli, gigi mulai dicopot. Enggak ada itu. Diam. Enggak ada. Biarin aja dia terserah. Di bilangan 31. Enggak ada kau bilangan. Bawa datanya. Bilangan 31 nomor 35 sampai 40 di situ dikatakan Tuhanmu mendapat jatah 32 gadis perawan. Pertanyaan saya mereka untuk berpikir apa dengan Tuhanmu? logika. Beda logika dengan analogika. Aduh. Pak Karli gigimu nanti copot. Aku kasihan Pak Karli. Jawab Kosa. 32 gadis perawan itu apa Tuhanmu? Pak Karli, bentar dulu. Kosa jawab dulu. Tuh. Kamu bahas tentang perjanjian lama. Saya mau bahas Tuhanmu. Makanya pisahkan dulu perjanjian lama. Jawab dulu Kosa. Jawab. 32 Pak Karli. Gigiku nanti copot. Pak Karli, tahan dulu, tahan. Jawab dulu Kosa. Pak Karli, tahan dulu. Gigimu nanti copot. Susah ngomong ini sama perempuan ini, susah. 32 gadis perawan, jawab. Jawab Kosa. Susah Jawab. 32 gadis perawan untuk apa Tuhanmu? Jawab. Kita bukan di sini, bukan debat. Kita 32 gadis perawan untuk apa Tuhanmu? Jawab. Nah itu kan bisa jawab kan? Dah, dia kalah malu. Dah turunkan Dragon. Bukan saya nggak bisa jawab. Bukan saya nggak bisa jawab. Saya nggak bisa. Ada 2 pertanyaan bukan bisa kau jawab, turun. Sekarang ke Pak Karli. Ya kenapa Pak Karli? Ya. Ngomong ibu ini. Kenapa Pak? Tadi Yesus kan tuh anak Tuhan. Bapak kan Tuhan. Berapa Tuhannya? Berapa Pak? Bapak kan Tuhan. Yes. Kami itu di sana berapa? Kami itu berapa orang? Kami di sana berapa orang kami? Di mana kami apa itu Pak? Al-Baqarah itu berapa kami? Itulah kan. Aku sebenarnya takut diskusi sama Bapak. Takut aku diskusi. Aku takut gigi palsunya itu copot. Bukan. Kami di sana berapa orang? Udah capek kumit biut tadi, udah capek kumit biut. Lepaskan aja, jangan capek kumit biut. Lepaskan aja udah. Itu berapa banyak? Kalau dirimu nggak sanggup, angkat tangan. Enggak, masih sanggup. Cuman kasihan aja Bu. Apa? Kenapa? Apa Pak? Bu, kan Bapak kan Tuhan. Yesus kan anak Tuhan. Berapa Tuhannya Pak? Apanya berapa banyak? Ini aja itu sama Charlie-nya, bahasa kami nih ya, dibahas kami ya. Oke, Bang Charlie, kata kami itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? kami di sana berapa banyak? Kasihan orang tua kan durhaka orang tua. Kasihan orang tua. Kalau memang Bang Charlie, pelan-pelan Bang Charlie. Iya, aku tanggapi Bang Charlie. Sabar dulu Bangku, sabar. Kata kami yang Anda sebutkan tadi bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Kata kami bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Berarti kita ada Nah kan mulai blunder lagi dia. Blunder lagi dia. Pelan-pelan Bang Farouk. Ulang. Kata kita bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Terjemahan salah berarti ya. Bang jawab aja Bang. Kata kami bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Bahasa Indonesia dong. Bahasa Indonesia. Oke, udah benar. Bahasa Indonesia udah benar. Udah benar. Oke. Al-Quran kami
Ya, originalnya itu Al-Quran kami bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Terus apa yang mau Anda pertanyakan? Bagaimana bisa Anda jadikan tolak ukur bahasa Indonesia untuk menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran kami bahasa Arab? Nyambung nggak, Bang? Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak urusan kami. Nggak peduli aku. Mau di situ dibikin kami, mau di sini dibikin kau, mau di sini di situ dibikin apa, terserah, nggak peduli. Karena itu bukan Quran. Jelas ya? Nggak peduli aku, Bang. Mau diterjemahkan apapun nggak peduli. Karena ketika diterjemahkan itu bukan Quran lagi, Bang. Nggak peduli kami. Pelan-pelan Bang Parno nanti walat kau. Nggak peduli kami loh, Oku. Nggak peduli. Jangan paksakan kami peduli. Nggak peduli kami kalau terjemahan. Arabnya diterjemahkan. Nggak peduli. Kalau terjemahan nggak peduli ya. Nggak peduli mau di situ dibikin kami, kamu, komo, kenu, kena, nggak peduli aku. Yang penting Quran kami bahasa Arab bukan bahasa Indonesia, paham ya? Satu orang, katanya nggak benar. Nggak peduli aku, Bang. Udah aku jelaskan tadi sama kamu. Nggak peduli aku, Bang. Ya, nggak peduli. Ya, sudah. Ada lagi? Iya, kalau Anda peduli, aku juga nggak peduli dong dengan kamu. Ngomong siapa yang minta kau peduli? Lucu Bang ini. Dia minta kau peduli. Perasaan kali Bang ini. Siapa yang minta kau peduli, Bang? Aku yang nggak peduli. Nggak aku ajak kau untuk peduli, Bang. Charlie. Aku yang nggak peduli. Aku tak minta kau untuk peduli. Charlie. Aduh, pelan-pelan Bapak Rukwalan tuh nanti orang tua ini. Orang tua itu Bang Faru, pelan-pelan dah. Ya, naik lagi yang lain. Pergi lagi, pelan-pelan. Giginya mau lepas itu. Ya. Aku aja nggak ada sampai hatiku orang tua. Nanti kayak mana itu makan bakso ya? Jangan bilang kayak gitu, mama aku aja di samping makan bakso bisa. Bisa, oh masih ada berarti giginya. Kasihan pengen makan bakso. Kalau lebaran kayak mana itu ada daging? Oh nggak makan daging deh. Tengok mama. Babi nggak? Tengok mama aku yang masih cantik, bentar ya, sebelum naikkan orang. Mana besarin? Lama kali kau nunjukinnya. Giginya palsu. Gigi siapa palsu? Gigiku. Gigiku palsu. Cantik kan? Cantik kan mamaku kan? Iya. Ya. Cantik kan? Di mana itu kalian? Di pondok bersama anak. Di dapur 12. Oh iya. Dapur 12. Sehat selalu mak, kata netizen. Ya kasihan orang udah tua ya kan, makan bakso udah nggak bisa lagi. Bang Naga. Ya siap. Bang Naga, coba dekatkan ke ibu itu Bang Naga. Dekatkan apanya? Suaranya ke ibu itu. Janganlah Bang Faru. Jangan. Nggak dekatkan, biar bilang asyhadu. Ya, Asyhadu. Ya. Asyhadu Allah ilaha. Tapi gini, kalau orang tua gitu gini, Bang Dragon kasih tahu nih. Kalau ke orang tua itu sampaikan tentang surga. Nah, katakan padanya bahwa di Kristen nanti tidak masuk surga, masuk ke neraka. Nah, terus kalau masuk ke neraka berarti tidak ketemu dengan anaknya yang Islam. Udah. Nah, hanya di Islam lah. Pelan-pelan tadi pelan-pelan. Aku ceritain pelan-pelan. Coba ngobrol sama aku. Kasih. Mau? Coba. Sini. Mama, ini yang Boru Sinaga ini mau minta ngobrol sama Mama. Mama mau ngobrol sama dia. Boru Sinaga ala kita ini, Mak. Mau? Coba mata. Ini. Halo, selamat turunkan dulu si Rostina. Halo, selamat sore.
Rosinaga dari Mama. Sampai si Rosita ngomong. Apa Rosita aja ngomong, Rosita nggak apa-apa. Udah nanti dulu Bang Dragon, ke Rostina aja dulu. Rostina. Ya, Bu Rostina Kristen ya, Bu ya? Iya, Bu, benar. Oke, orang Batak kayaknya. Iya, orang Batak, orang Medan. Buruaha. Oh, Panjaitan. Oke. Iya, Bu. Di sini tema kita Oten gak percaya Bibel. Ya? Di sini tema kita Oten gak percaya, Ibu gak percaya Bibel. Ibu percaya gak sama Bibel? Bibel? Iya. Ya percaya dong, itu kan Alkitab. Iya, betul. Percaya kepada Bibel, di mana Bibel mengatakan bahwa Yesus adalah utusan, bukan Tuhan. Apakah Ibu percaya? Utusan sama Tuhan itu sama. Oh, karena, sama. Ya, sama benar. Karena Bapa itu mengutuskan Tuhan, mengutuskan anaknya Yesus gitu loh. Bapak itu mengutuskan Tuhan. Tuhan tadi kata Ibu sama utusan sama. Bapak ini siapa? Bapak itu ya Allah Bapa. Allah Bapa, Tuhan bukan? Ya sama dengan Tuhan. Sama dengan Tuhan. Bapak ini Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Ya gimana saya bilang katakannya, ya maksudnya Bapak itu mengutus ke dunia ini Tuhan. Sebenarnya dia itu sama, satu. Makanya namanya dibilang Tritunggal. Tritunggal itu namanya Bapa, Allah, dan Roh Kudus. Bapak sama Yesus sama. Bapak adalah Yesus, betul? Betul. Yesus adalah Bapa, betul? Betul. Pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapa? Begini ya, karena sudah mulanya banyak dosa ya. Masa mulanya penciptaan dunia ini ya, kan Allah menciptakan dunia ini. Lalu diciptakannya lah manusia, benar Kak? Terus berbuat dosalah manusia ini. Saking tidak percayanya sampai ke Abinu, sampai ini pernah dilenyapkan dunia ini. Terus sampai ke Daud, semualah utusan-utusan Tuhan itu. Jadi biar percaya manusia ini, inilah aku katanya. Jadi mengandunglah Maria dengan Roh Kudus. Bukan mengandung Yesus. Bukan mengandung Yesus. Iya, mengandung Yesus. Berilah namanya mengandung Yesus. Oke, apakah mengandung Yesus mengandung Bapa juga? Kalau itu kita jangan kaitkan ke situ ya, karena Bapa itulah, inilah aku katanya. Nah, Ibu mengatakan jangan kaitkan ke situ, tapi Ibu mengaitkan bahwa Yesus adalah Bapa. Bapa adalah Yesus. Ibu mengaitkan di situ. Kenapa di dalam kandungan Ibu katakan jangan mengaitkan? Kan blunder kan? Tadi Ibu mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Pada saat di kandungan Ibu bilang jangan kaitkan. Kenapa jangan dikaitkan? Ibu loh, saya ngikutin narasi daripada Ibu. Kalau Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, berarti pada saat Maria mengandung Yesus, mengandung Bapa. Kenapa Ibu bilang jangan mengaitkan? Karena berarti itu seenak Ibu aja. Ini ya, kepercayaan kita Tritunggal, artinya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu jadi karena kita manusia dulu sampai sekarang ya banyak nggak percaya dia, itulah dinyatakannya lah dia gitu. Inilah aku katanya. Oke, Ibu, di dalam perjanjian baru itu, Bu, jelas dikatakan tidak ada satu ayat mengatakan bahwa dia Tuhan. Tidak ada, Bu. Kalau kita kembali ke dalam original teks, Yesus itu jelas utusan, Bu. Utusan. Ibu aja di dalam kandungan sudah blunder. Ibu mengatakan jangan kaitkan. Lalu Ibu membawa ke Tritunggal. Kalau Ibu membawa Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, lalu yang mana jadi Tuhannya? Yang di antara tiga ini?
semuanya, karena dia boleh dikatakan anak, boleh dikatakan Oke, tiga-tiga ini Tuhan. Ya. Oke, berarti Tuhan Ibu 3. Bukan 3, 1, Tritunggal. Yang mana satunya? Makanya dibilang dia Tritunggal karena dia boleh dikatakan anak, boleh dikatakan Roh Kudus. Oke, saya ikut. Ya itulah Bapak itu. Bapak itu ini. Oh, iya. Oh, Bapak ini berarti Bapak yang pada saat Yesus nete. Nih, berarti dia yang nete ini Bapak juga. Berarti Maria menetei Bapak. Kalau soal itu, Bu, kita semua kita semua mikirin yang ini, yang itu, yang ini tidak. Yang penting ajarannya itu kita kebenaran. Itu, Bu. Ajaran yang mana yang kebenaran, Bu? Yang mau nete, mau itu tidak perlu dibahas. Tidak, Bu. Oh, gak perlu dibahas. Kan Ibu yang bilang. Gitu loh. Kenapa gak perlu, Bu? Itu perlu dibahas untuk menyadarkan Ibu bahwa yang oek tadi ini Ibu bilang adalah Bapak. Tapi pada saat nete Ibu bilang gak perlu dibahas. Artinya blunder lagi, Bu, di sini. Ya Ibu iya dong. Ibu punya teman oek nete gitu. Karena, Bu, Allah itu mengajarkan kebaikan, ya kan? Tidak perlu kita membahas yang ini, yang itu, yang tidak. Kebaikan yang mana diajarkan Allah, Bu? Kebaikan mana yang diajarkan oleh Allah? Kebaikan yang mana? Ya, kita saling mengasihi. Saling mengasihi. Oke. Saya ikutin ya. Ibu bilang saling mengasihi. Kita harus mengasihi. Kita saling mengasihi. Bapak yang mengajarkan. Ada orang ngambil istri orang ini. Istri orang ini diambil, disuruh tidur dengan orang lain. Apakah itu mengasihi? Yang suruh siapa? Tuhanmu. Tuhanmu yang nyuruh. Itulah Tuhanmu. Kelakuan Tuhanmu. Tuhanmu mengambil istrinya Daud, lalu istri Daud disuruh tidur dengan orang lain. Nah, kelakuan Tuhan itu. Sama ya Tuhan kita loh, Bu. Jangan salah. Beda, Bu. Jangan. Beda, Bu. Kami tidak beda. Sorry, Bu. Mohon maaf. Tidak beda. Tidak. Bu, saya tanya, di mana sebutkan satu orang Islam yang menuhankan manusia? Mana? Sebutkan. Yang menuhankan manusia, maksudnya? Ya. Lah, Yesus itu manusia tuh bukan, Bu? Ya manusia, sama dengan manusia. Yesus itu manusia tuh bukan, Bu? Dia turun ke dunia ini dinyatakan manusia. Dia manusia kan? Nah, jadi Ibu menyembah manusia kan? Saya percaya manusia itu bahwa Tuhan itu ada gitu loh. Makanya dia dinyatakan dirinya kepada manusia ini yang di dunia ini. Ibu tahu nggak, Bu? Ibu penyesat. 2 Yohanes 1 nomor 7. Ibu penyesat. Ibu siapa yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat dan anti Kristus. Yesus itu bukan Tuhan. Bagi Ibu, Yesus itu memang siapa? Utusan, Bu. Utusanmu, utusanku. Utusan Bibelmu yang berkata dia utusanmu. Oh, Bibel. Oh, iya. Ya benar, memang utusan. Ya udah, bukan Tuhan. Itulah ciptaan. Itu tidak dongeng, tidak cerita, tidak. Itu nyata. Ya udah, kenapa Ibu tuhankan kalau gitu? Tuhan, memang Tuhan itu siapa memang? Bukan Allah kah? Tanya dulu Ibu kembali. Bu Rostina, Tuhan itu adalah Elohim. Elohim di dalam Biblemu, Tuhan itu adalah Allah di dalam kami. Tapi Yesus bukan Tuhan, tetapi dia rasul, dia utusan seperti tertulis di dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Yohanes 17:8. Segala firman yang Kau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka tahu betul bahwa Aku datang daripadamu sebagai utusan.
Di dalam Yohanes dikatakan itu firman itu adalah Allah. Allah itu adalah hidup. Firman, Ibu, definisi firman apa, Bu? Definisi firman. Definisi firman. Apa itu maksudnya definisi? Saya kan sudah tua. Arti dari firman apa? Ya, firman itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan, itu ajaran. Firman ajaran loh. Firman itu kan tadi firman itu adalah Allah. Firman, yang aku tanya, firman itu apa? Firman telah menjadi manusia, itu yang Ibu maksud tadi itu. Firman itu perkataan, Bu. Perkataan yang keluar dari mulut Elohim. Menjadilah Yesus yang kalian sembah. Gitu loh, Bu. Nah, jadi firman ini berasal dari Allah, bukan dari Yesus. Tapi firman itu ya, firman menjadi manusia, Bu, bukan menjadi Yesus. Kalian cari sampai mampus kalau ada firman menjadi Yesus. Mana ada? Gak akan ada, Bu. Firman memang menjadi manusia. Ada. Maksudnya manusia itu ya Yesus. Nah, memang gak ada. Firman menjadi manusia. Saya manusia, Bu. Ibu manusia. Ya udah, tuhankan aja saya, Bu. Tapi saya tidak akan menuhankan Anda. Nah, itu. Kenapa kita harus menuhankan Ibu? Seperti Ya, kenapa? Maaf ya, Bu. Ya, lanjut. Iya, Noah, silakan. Tidak ada yang akan datang kepada Bapa jika kalau tidak melalui aku. Aku itu siapa? Betul. Oke, betul. Itu Yesus. Itu Yesus, Ibu. Sekalipun Ibu punya Allah yang di dalam, mungkin dalam kita itu sebagai Allah, ya, tapi tidak akan satu orang. Bentar apa ada buka mute. Oke, saya ikutin ya. Saya tahu itu tuh. Saya ikutin Yohanes 14:6. Dia tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, datang sebagai apa? Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Tidak akan ada yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Melalui Yesus sebagai apa? Berdua. Melalui Yesus ini sebagai apa? Hah? Kok kira karena Yesus itu tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak menuhankan aku? Itu ayatnya. Oh, salah. Itu jalan keselamatan, ya. Dia itu jalan keselamatan. Kita percaya. Iya, jalan keselamatan. Iya, dia jalan keselamatan. Artinya Mbak Noah harus melakukan apa yang diajarkan Yesus. Nah, apa yang diajarkan Yesus kepada Mbak Noah? Mbak Noah, jangan di-mute. Aku nanya, apa yang diajarkan Yesus kepada Mbak Noah? Jangan tiba-tiba Google macet. Mbak Noah, tadi kok masuk langsung membawa. Aku udah jalan kebenaran dari itu. Boru Sinaga. Kalau anak orang mampus, aku nggak tanggung jawab ya. Kalau anak orang mampus, aku nggak tanggung jawab ya. Nah, khusus untuk saudara aku tadi yang sebentar. buka kamera, Bang. Restina, sebentar. Untuk saudaraku tadi yang telah mendoa orang tuaku mendapat hidayah dari Allah, terima kasih ya. Ya, untuk yang mendoakan orang tuaku mendapat hidayah dari Allah, terima kasih. Dan yang punya love orange tolong dikirim love orange-nya ya, love orange-nya dikirim, di tap layar ditembuskan 1K ya, ditembuskan. Jangan lupa masuk akun YouTube The Real Farusiani Par 44 dan Baluap TV. Ini disiarkan langsung, ada 7 YouTube, 8 sama Baluap TV ya. Ini semua perkataan disiar langsung, apa yang dikeluar dari mulut dipertanggungjawabkan, baik pihak Muslim, baik pihak Kristen dipertanggungjawabkan kalau tidak ada data, ya, tidak sesuai. Lanjut. Oke, Bu Rostina, saya ini coba Ibu mau ke Sinoa itu tadi, langsung macet dia. Mengikutin apa intinya? Akulah jalan kebenaran. Iya, jalan kebenaran yaitu mengikuti jalan kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Bukan menuhankan Yesus. Nah, saya tanya, apa yang diajarkan Yesus kepada Bu Rostina ini? Silakan. Yang diajarkan? Iya. Kebenaran.
Kebenaran yang mana? Kabur kau kan Noah? Memanglah kau baluap kau, sosok bawa jalan kebenaran, sosok Yohanes 14:6 kau. Ujung-ujungnya kabur kau ditanya kau. Baluap juga kau Noah. Kabur kau, kabur. Sosok kali kau tadi naik kata petenteng kau kan. Ibu jauh, nggak ada keselamatan kalau tidak melalui Yesus. Iya, nggak ada keselamatan kalau tidak melalui Yesus. Keselamatan apa yang diajarkan Yesus? Ditanya itu kabur aja kerja kau. Baduap kau. Sosok pula kau montong-montong orang ngomong. Apa? Baru sini. Mokol-mokol itu. Iya, apa Bu? Apa yang diajarkan Yesus kepada ibu ini? Ibu kepada saya, kepada kita semua, bukan hanya sama ibu. Apa yang diajarkan Yesus kepada ibu? Enggak kepada kami enggak. Bu, saya kasih tahu di Bu ya, kami bukan umat Yesus. Kami bukan umatnya Nabi Isa. Ajarannya untuk kebenaran. Ya apa coba? Apa kebenaran itu? Apa? Kita disuruh mengasihi. Izin Bun, aku ingin bertanya dulu izin. Silakan. Aku ingin bertanya Bunda. Di dalam Bibelmu ini Bun, apa kata Yesus nih ya? Apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi menurut Yesus yang Tuhan itu adalah Bapa. Coba baca di Bibelmu. Matius 11 coba. Apa tuh? Tolong dijawab. Maksud Yesus itu apa? Dia bersyukur kepada Bapa. Bapa itu siapa? Tuhan langit dan bumi. Jadi kau bilang Yesus ketika di bumi, dia Tuhan di bumi. Padahal menurut Yesus yang Tuhan itu adalah Bapa. Coba baca itu Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Coba jawabannya gimana tuh? Bun, dengar nggak? Bu Rostina, kata Bunda Rahma gini, aku bersyukur kepada Bapa. Jawab dulu itu pertanyaan Bunda Rama. Mama. Dia nanya sama ibu loh, kok aku pula yang jawab. Mama, aku ditanya. Ya Allah. Saya tanya dulu. Menurut Bunda Rostina, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan Allah Yesus. Kalau Yesus itu Tuhan, kita buktikan ya. Menurut Bunda Rostina, Yesus Tuhan. Tapi menurut Yesus, yang Tuhan itu adalah Bapa, bukan dia. Coba baca itu Matius 11:25. Yesus bersyukur kepada Tuhannya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi bukan Yesus yang Tuhan, Bapa itu loh. Itulah ajarannya Bu, supaya kita tetap bersyukur. Mama ajarannya. Pandai kali dia, aduh Bu. Pandai kali membengkokkan. Bukan Yesus di sini. Coba. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan di situ Pak? Bu. Siapa yang Tuhan? Yesus apa Bapa? Pokoknya Bapa itu adalah Allah. Nah inilah teman-teman ya, mereka modalnya cuma pokoknya. Coba buka, besarin dulu host. Kita kasih pencerahan sama Bunda ya. Bun, ini Bun. Ini perkataan Yesus di Bibelmu ya Bun, nih. Matius 11, coba kita baca. Pada waktu itu, bisa kan baca Bun? Darustina, bisa baca? Bisa. Oke. Baca coba. Pada waktu itu berkatalah Yesus kepada Yesus. Enggak ada kepada. Udah lanjut apa? Ulang pelan-pelan. Jangan kayak apa bacanya pelan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan? Tuhan langit dan bumi, kan begitu tadi? Siapa yang bersyukur? Bentar, ini dulu. Siapa yang bersyukur? Aku
Aku bersyukur. Siapa yang bersyukur di sini? Maksudnya Yesus bersyukur. Dia bersyukur kepada? Maksudnya firman ini pada waktu itu Yesus bersyukur. Itu kan dia bersyukur kepada? Itu dia bersyukur kepada? Selalu bersyukur gitu loh. Enggak, ini dia bersyukur kepada siapa? Yesus bersyukur kepada? Kepada Bapa. Kepadamu Bapa. Kepada Bapa. Siapa itu Bapa? Semuanya itu engkau sembunyikan. Siapa itu Bapak, Bun? Sambung dulu, selesaikan dulu. Siapa itu Bapak? Bapak itu Allah. Ini Bapak itu Tuhan. Tuhan langit dan Tuhan langit dan bumi. Pinter. Jadi menurut Yesus yang Tuhan itu adalah ini Bapa, bukan dirinya. Yesus saja bersyukur kepada Bapa. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena bla 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 semua engkau sembunyikan. Di sini kita lihat ya, yang Tuhan itu adalah Bapa atau biasa kalian sebut Allah atau Allah. Yesus itu bertuhan, Bu, bukan dia Tuhan itu sendiri, bukan. Kalau Yesus bersyukur, ya tentu dia bukan Tuhan. Yang bersyukur itu manusia, kita bersyukur kepada pencipta yaitu Tuhan. Ini ikuti, lebih baik saya ikuti perkataan Yesus daripada doktrin Bunda. Bapak gereja, nggak mungkin lah, lebih benar lah Yesus. Kalau Anda mengikuti perkataan Yesus, Anda pasti tidak Kristen. Yesus saja bersyukur, kalau dia Tuhan, kenapa dia bersyukur lagi kepada Tuhan yang lain? Karena dia kan masih di bumi, Bu. Dia kan dinyatakan jadi manusia. Nah ini, Bapak ini Tuhan langit dan bumi. Iya, dia kan manusia di bumi, dia kan dia bersyukur kepada Allah Bapa. Iya, jadi yang Tuhan di langit dan di bumi siapa? Kata Yesus, Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Bukan Yesus yang karena Tuhan, nama ini kan banyak. Yehovah, apalagi dia Allah ini? Bapa, Tuhan, Yesus, Roh Kudus. Makanya dibilang Tritunggal. Bengkokkan semua. Bapa, Yesus. Allah, Anak. Aduh, Yesus ini Pak, Bu berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Tuhan itu Bapa, bukan Yesus. Tuhan langit dan bumi itu Bapa, bukan Yesus. Sorry. Itu namanya Allah Tritunggal. Tritunggal itu tiga tapi halo cowok diam dulu, itu cewek sama cewek ngapain masuk itu dengan Bang Faru? Ya biar selesai dulu sama Bunda Rostina ya Bang ya. Diam dulu. Tengok Bunda ini, udah cantik kali pun, pakai lipstik, pakai kacamata. Ayo Bun, siapa yang Tuhan menurut Yesus? Iya kan baru pulang ibadah loh Bu tadi, makanya cantik. Kita kan harus cantik. Iya. Cantik, pikiran cantik, biasanya iya bagus. Biasanya berantakan kalau ini ya buka kamera sekarang cantik. Baguslah. Nah, menurut Yesus siapa yang Tuhan, Bu? Namanya juga. Ya Bu, sorry. Siapa yang Tuhan menurut Yesus? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijaksana dan bla 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 lanjutannya ya. Intinya Yesus bersyukur. Poin yang kita mau angkat itu Yesus bersyukur kepada Bapa. Siapa itu Bapa? Tuhan langit dan bumi, koma. Dia Tuhan langit dan bumi ya. Intinya Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Jadi lebih baik Anda mengikuti perkataan Yesus karena yang Tuhan itu Bapa, bukan Yesus, bukan dirinya. Ayolah teman-teman Kristen, sadarlah kalian. Ya kan?
Bener kan Bun? Yesus yang Tuhan. Bentok itu Bunda. Bu Rostina aja udah bentok itu Bunda. Kenapa Rostina? Kenapa yoga? Selamat sore. Sore. Yoga ini Kristen Muslim? Kristen. Oh mama pakai kopiah Kristen. Kenapa bang? Iya. Kenapa? Kenapa? Kenapa gimana? Kalau saya yang kasih data kalian langsung ke jantung hati kalian. Ya kalau nggak kuat pernapasan ya pingsan kabur. Berapa Bang Yoga? Data yang mana? Jadi katanya dulu deh. Menurut kamu Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Nah, sementara kata Yesus dia bersyukur kepada Bapa. Siapa itu Bapa? Iya. Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Bapa itu Allah. Bapa itu Allah. Ya. Yesus juga Allah. Oh mama Yohanes 1. Miring lagi tambah miring yang naik. Kok bisa? Aduh, aku pikir yang naik ini agak bagusan. Ini tambah miring otaknya. Sebentar, jangan ngomong. Pak, sebentar Pak Yoga. Aduh, Anda ini. Di Yohanes 1 aku pikir ayat 1. Pandai miring. Lebih pintar Bu Rostina. Aduh. Di Yohanes 1 ayat 1 kan dijelaskan di situ. Andalannya. Mulanya adalah firman Saya tanya dulu Pak Yoga. Menurut Yesus, ini saya tidak tanya Pak Yoga ya. Menurut Yesus, menurut Yesus ini yang Tuhan itu adalah Bapa atau Allah, atau kalian plesetkan Allah. Nah, siapa itu Tuhan? Itu Bapa atau Allah atau Allah kata kalian. Nih, siapa itu Bapa? Tuhan langit dan bumi. Nah, kenapa kalian itu otaknya miring menuhankan Yesus? Yesus saja bertuhan kepada Bapa. Iya, betul. Bapa itu Allah sang sumber. Betul, itu memang betul. Kalau Yesus, ini dengarkan, Yesus itu adalah firman Allah dan mengambil rupa manusia. Makanya dia 100% ketika firman Allah ini bentar, saya tanggapi dulu. Ketika firman Allah ini jadi Yesus, jangan dipotong kan ditanggapi dulu, jangan menyesatkan. Dipotong dulu. Nah, oke lah. Saya ngomong terus. Kamu potong. Baik. Kalau kamu diberi yang panjang karena ini bukan gereja. Kalau ini bukan gereja. Kita tiktokan. Saya ingin menguji otakmu. Kau cerdas, kau pakai otak atau kau miring? Cepat. Saya tanya kau, ketika firman ini menjadi manusia, apakah Bapak tidak berfirman lagi? Nah, makanya itu firman itu kan Allah, yang datangnya dari Allah. Ya, ketika Allah ini menjadi manusia, sebentar, kamu saya tanya, biar kamu paham. Kamu tahu artinya firman? Firman itu perkataan. Inilah kalau tahu apa itu firman? Firman itu adalah ilmu dan perkataan Allah. Lah kan perkataan juga tuh. Dia ketawa adalah dia perkataan juga. Tapi kan ada ilmunya. Kalau Yesus itu adalah ilmu, sini saya kasih tahu. Kalau Yesus adalah ilmu, kenapa dia bodoh? Ketika pohon ara tidak berbuah, dia marah-marah. Kenapa dia bodoh? Kata Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti bukan ilmunya Allah dia. Malah bodoh, pohon ara berbuah, tidak berbuah, marah-marah. Saya tanya nanti. Bu. Oh iya ya, astagfirullahaladzim. Bunda, Bede jangan tanya. Kena aku sebentar. Bede. Sebentar. Kalau Yesus itu ilmu Allah atau ilmu Bapa atau kecerdasan, kenapa dia pohon ara aja nggak bisa dibuat berbuah? Loh, dia kan ilmunya Allah. Iya, kalau ilmunya kenapa dia bilang aku tidak bisa berbuat apa-apa? Itu buat contoh, Bu. Buat contoh kalian. Buat contoh kalian yang tidak terima ini loh, Bu. Jadi ketika dia lapar, dia nangis, ngamuk-ngamuk, mengutuk pohon ara, itu contoh.
Itu contoh. Contoh sebagai manusia, sebagai manusia. Ketika dia jadi manusia, kemana ilahinya? Ilahinya keluar dulu ngopi, jalan-jalan, ke kafe, kemana ilahinya? Saya tanya kau dulu. Ketika itu manusianya, kemana ilahinya? Ilahinya tidur, keluar jalan-jalan, ngopi, ke pasar, kemana ilahinya? Saya jawab, Bu. Saya jawab. Saya jawab. Boleh. Bu, sampean dengarkan ya. Keilahiannya Yesus itu sudah dibuktikan. Membangkitkan orang mati. Saya tidak tanya pembuktiannya. Saya tanya, ketika Yesus ini manusia, ketika dia lapar, dia manusia kan? Ketika dia manusia, kemana keilahiannya? Ingat, konsep ketuhanan kalian. Dengar dulu lah. Kalau kujawabkan dengar. Biar kau pinter. Terus. Ketika Yesus ini manusia, kepada keilahiannya. Karena konsep ketuhanan kalian, Yesus manusia 100%, ilahi 100%. Jadi pada diri Yesus, dia manusia sekaligus Tuhan, atau manusia yang ketuhan-tuhanan, atau Tuhan yang kemanusia-manusiaan. Saya tanya, ketika manusia ini, isi Yesus ini manusia, kemana ketuhanannya? Tidur, ngopi, atau istirahat? Ya, ketuhanannya tetap bersama Yesus toh. Dia sebagai manusia. Makanya manusianya. Iya, makanya sampean ini tak kasih tahu, jangan dipotong dulu. Gitu. Ketika dia lapar, kau bilang manusianya kan? Nah, kamu kalau dikasih tahu nggak mau terima. Gitu loh. Enggak, saya tanya dulu biar otakmu nyambung. Makanya saya jawab. Ketika dia lapar, coba ya, coba pelan-pelan, kita urai. Ketika Yesus lapar berpuasa 40 hari, maka laparlah Yesus. Dari kejauhan dia lihat pohon ara, dia pikir pohon ara berbuah, dia dekati pohon ara. Moderator yoga tolong di mute itu suara musik, tolong dong mute musik. Oh mama Nah Bun, ketika Yesus lapar, kemana ketuhanannya? Ini bertanya pada siapa? Ya Bunda Rustina. Oh, ketika Yesus lapar. Iya Bun, kenapa dia lapar kan, tuh? Tadinya kan dia kan dinyatakan jadi manusia. Ya, ketika dia puasa 40 hari, maka laparlah dia. Ketika Tuhanmu ini lapar, dia kira pohon ara berbuah. Sampai di sana dekat pohon ara, ternyata kena prank. Pohonnya tidak berbuah, mengamuk dia kan. Pohon yang tidak berguna harus dipotong. Benar nggak Bu? Kemana keilahiannya ketika dia lapar? Ketika dia lapar, kemana keilahiannya? Ketika dia lapar, Bun, kan dia Tuhan. Kan dia Tuhan kan? Biasa dia ciptakan kan? Kling, berbuahlah dia tuh. Jangan marah-marah, malah dikutuk. Ini Tuhan ini on. Dia kan on ini Tuhan. Dia kan Tuhan. Dia siapa diajarkan tuh? Jadi kalau pohon tidak berbuah, jadi pohon itu harusnya dia kan Tuhan, harusnya dia tahu musim buah, Bun. Sebagai Tuhan harusnya dia tahu musim buah, bukan malah ngamuk, marah-marah, emosian. Saya tanya, ketika dia lapar, kemana keilahiannya? Dia bukan marah, tidak. Dia pas lewat, mereka lagi pergi ke suatu. Kalau orang mengutuk itu marah apa enggak? Kalau mengutuk marah apa enggak? Sayang kalau mengutuk. Karena tidak berbuah. Dia mengutuk kok. Manusia Bu, kalau tidak berbuah jiwanya, pikirannya, hatinya. Oh, jadi Yesus ini manusia bukan Tuhan. Kan tadi Bu dinyatakan dia lagi turun ke dunia jadi manusia. Gimana sih Bu? Oh, jadi ketika jadi manusia dia bukan Tuhan. Ketika manusia, dia Tuhan. Kau bilang dia manusia, kau bilang lagi dia Tuhan. Yang mana yang benar? Ketika dia marah-marah, di mana keilahiannya, kemana ketuhanannya? Bukan marah-marah loh Bu, beda marah-marah. Lah dia mengutuk pohon ara. Masa marah mengutuk? Tidak berbuah, tidak salah, tidak berbuah loh. Nah makanya aku bilang Tuhan ini emosian. Ajaran kepada manusia karena manusia ini sudah penuh dosa. Oh, jadi kalau kita ini lagi marah boleh mengutuk ya? Kalau kita marah boleh mengutuk. Oh, bagus sekali ajaran Tuhanmu itu.
Pandai kali Tuhan ajarannya itu bagus. Jadi kalau kita lagi marah, lapar, nggak ada makanan di dapur, kita mengutuk anak-anak, mengutuk istri gitu. Nggak usah takut. Ajaran apa itu? Nggak usah takut ngomongan kutuk. Nggak usah takut. Boleh lah. Jadi kalau aku marah, aku mengutuk bunda ya. Bunda jadi iblis. Boleh? Aku tidak mau jadi iblis. Ajaran mengutuk itu tidak boleh, Bu. Orang-orang terkutuk itu, Bu. Matius 45, Bun. Matius 45:15. Orang terkutuk tempatnya di neraka. Jadi mengutuk itu tidak baik. Malah Tuhan kok bilang baik kalau mengutuk. Ajaran apa ini? Dia bangkit, dia naik. Dia sebut bangkit lagi ya. Apa kita bahas bangkit? Rasanya enggak. Bangkit, naik. Tenanglah dia. Saya tidak bahas bangkit. Saya menyoalkan Tuhanmu ini yang kadang Tuhan, kadang manusia, kadang kayak saklar listrik. Semau-maumu kau mengatur. Dengar ya, Bun, dengar. Tuhanmu ini semau-maumu kau mengatur Tuhanmu ya. Kalau kau bilang dia Tuhan, kadang kau bilang dia manusia. Semau-maumu kau mengatur Tuhan ya. Oh, pandai kali kau mengatur Tuhan. Ibu, aku tidak mengatur Tuhan. Terus saya enggak Ibu Roh Kudus. Ketika dia makan, kau bilang itu manusianya. Terus ketika dia membangkitkan Lazarus, itu kau bilang ilahinya. Berarti kau yang ngatur dia. Pandai kali kau mengatur Tuhan. Saya tidak mengatur Tuhan, Bu. Nanti Tuhan bakal kalau aku mengatur Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha Ketika dia makan, itu apanya itu yang makan? Halo? Ketika dia makan, dia dalam mode apa? Maksudnya ketika makan? Apakah dia dalam kondisi manusia atau Tuhan? Sama, Bu. Dia Tuhan, dia manusia. Karena dia di dunia, dia disebut manusia. Jadi ketika dia mengutuk pohon ara, berarti Tuhanmu ini ajarannya gabrul. Masa disuruh mengutuk-ngutuk? Pohon ara nggak berbuah, marah-marah mengutuk. Ajaran apa itu? Dia, Bu, maksudnya kalau memang tidak berbuah, manusia itu tidak memperbuat kebaikan atau ajaran untuk mengasihi, itu Tuhan Yesus jelas marah lah. Iya, itu contoh yang tidak baik. Jadi seseorang yang bersalah, berdosa harus kita kutuk. Kan bisa dia minta maaf, dia bisa bertobat. Masa dikutuk-kutuk? Ajaran apa itu? Tuhan mengajarkan, kau bilang ketika dia mengutuk pohon ara itu ajaran. Ajaran apa itu? Tuhan mengajarkan tidak baik. Artinya kalau kita tidak baik, tidak apa. Kalau sudah marah Tuhan itu kan, Tuhan pun mau marah loh. Jangan salah. Di dunia ini Tuhan itu... Iya, alamat kemarahannya salah. Coba, yang membuat pohon berbuah, Bun, yang membuat pohon berbuah kan Tuhan. Yang mengatur segala sesuatu musim itu kan Tuhan. Tombak, kena tombak. Tombak Romawi. Kena tombak ya, tentara Romawi ya. Sama tentara Romawi, Anissa, selamat ya. Ini korban tombak berikutnya ya, silakan korban tombak berikutnya. Korban tombak berikutnya, Boru Sinaga. Ini korban berikutnya. Coba disapa tamu dulu. Korban berikutnya. Aci pula ya korban berikutnya ya. Gitulah. Aci pula ya korban berikutnya ya. Oke. Korban berikutnya. Bagi saya, Bu, walaupun ibu itu Rosina, sebentar Rosina. Saya sapa tamu dulu. Coba sapa tamu dulu nih. Itu Boru Sinaga, Anissa. Anissa, selamat sore, agama apa? Anissa Sitombu. Selamat sore juga, saya Kristen. Oke. Saya ikutin gini Bu, maksud dari Bunda Rama itu Bu. Kan dia Tuhan. Jadi pendengar yang baik ya. Janganlah diturunkan. Ya namanya bukan kita dia kena Bu. Bukan diturunkan, dia kena sama saudara Iman Bu. Gini Bu, dia kan Tuhan. Tuhan ini Bu, kalaulah dia Tuhan, seharusnya dia tidak mengutuk pohon ara. Gara-gara Tuhan ibu ini kelaparan, pohon aranya gak berbuah, marah dia, dikutuknya. Seharusnya kan kalau Tuhan jangan mengutuk dong. Tadi kata ibu, Tuhan itu mau mengutuk, gak apa-apa mengutuk, iya Bu. Jadi Tuhan boleh mengutuk.
Iya Bu Rosina. Bu. Ibu. Jadi Tuhan ini boleh mengutuk. Iya. Ibu. Udahlah ke Anissa aja lah, kayaknya udah kena. Buktinya boleh. Anissa. Boleh loh Bu. Karena suka-sukanya di dunia ini kan. Ciptaannya dunia ini. Oh, suka-suka Tuhan. Suka-suka Tuhan lah. Oh, suka-suka Tuhan ya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yang boru sinaga sama tentara Romawi kenapa nggak dikutuk? Sama tentara Romawi kenapa nggak dikutuk? Hah? Coba tanya sama tentara. Berarti gini Bu Rosina, kalau lah dia suka-suka Tuhan, kenapa Tuhan Ibu nggak jadi Saiton aja? Menjadi apa Bu? Saiton, setan. Setan menjadi setan. Lah, setan kan iblis loh Bu. Mengapain dia menjadi? Kan suka-suka Tuhan. Kan suka-suka Tuhan. Nah, lalu Ibu ngomong perkataan begitu. Lah, Ibu tadi sendiri mengatakan gak apa-apa Tuhan mengutuk. Menjadi kok berdosa? Kan saya mengikuti Ibu. Aduh, jangan lo Bu. Aduh. Kan Ibu yang bilang suka-suka Tuhan, dia boleh mengutuk. Sampai Ibu nyanyi suka-suka Tuhan. Nah, kalau suka-suka Tuhan, kenapa dia nggak jadi Saiton? Oh, salah lo Bu. Tapi gini itu Sinaga. Tapi Yesus suka sama iblis loh. Tidak suka juga sama iblis. Apa bilang suka sama iblis? Suka. Yesus suka sama iblis. Bang Faruk. Oke, coba dibaca dalam Matius 4 nomor 8. Apa itu? Saking sukanya Yesus sama iblis, diikutin Yesus iblis sampai ke atas gunung, cobalah. Mau dia dibawa sama iblis ke atas gunung, Kak? Yesus suka Yesus sama iblis. Sama mama. Yang membawa Yesus ke atas gunung siapa? Dalam Matius 4 nomor 8. Iblis. Kalau Yesus nggak suka sama iblis, mana mungkin Yesus mau dibawa iblis sampai ke atas gunung? Contoh, ya kan itu Sinaga. Kalau dia nggak suka sama suaminya, mana mungkin mau dibawa suaminya ke pelaminan, Sama kayak aku Bang Naga. Kalau nggak suka kami sama istri kami, mana mungkin kami mau bawa istri kami ke pelaminan? Sekarang gini, ketika Yesus dibawa oleh iblis ke atas gunung, dalam Matius 4 nomor 8, berarti Yesus suka sama iblis. Buktinya mau udah dibawa iblis sampai ke atas gunung cemana? Ini kan dunia, benar nggak? Yesus kan masih di dunia. Kak, saya nggak tanya dunia atau akhirat. Datang iblis. Aku nggak tanya dunia atau akhirat, karena kalian nggak ada akhiratnya. Kan ini dunia kan semua aja pemahaman iman kalian. Sekarang ini pembahasan. Aku cuma tunjukkan datanya, bahwasanya Yesus itu suka sama iblis. Ya suka lah menggoda supaya bagaimana dia ikut dia. Nggak menggoda loh Kak, dibawa dia sama iblis sampai ke atas gunung. Kalau gini lah kakakku, kalau Lai itu nggak suka sama Ito, mana mungkin, ya kan? Kalau Ito nggak suka sama Lai itu, mana mungkin Lai Ito mau dibawa Lai itu ke pelaminan, ke pernikahan kan, ke kawin kan? Karena suka Lai Ito sama Lai itu, makanya Ito mau diajak kawin kan? Gitu juga Yesus. Kalau Yesus nggak suka sama iblis, mana mungkin Yesus mau diajak iblis sampai ke atas gunung? Tapi kan semua iblis itu kan yang dalam Yohanes 14 nomor 6, Yesus mengatakan inilah jalan kebenaran dan hidup. Yesus itu adalah jalan kebenaran yang harus kalian ikuti. Ketika Yesus suka sama iblis, kakak pun harus suka sama iblis. Gimana itu? Aduh, jangan salah perkataannya Pak. Yesus suka sama iblis. Nah, gini katanya. Kalau nggak suka kebenaran. Gini analoginya kakak. Kalau kakak nggak suka sama suami kakak, apa mungkin kakak mau diajak kawin? Kalau kakak nggak suka sama suami kakak, diajak kawin. Karena suka.
Karena suka kakak sama suami makanya mau diajak kawin. Gitu juga Yesus. Kalau Yesus nggak suka sama iblis, apa mungkin Yesus mau diajak sampai ke atas gunung? Dia bukan diajak loh Pak, dia mau berdoa di sana. Dibawa dia, ya, Matius 4 nomor 8 dibawa dia loh Kak. Rostina orang mana ya? Dia sampai di atas gunung. Hah? Kak Rostina orang mana? Oh saya Dek. Kok Kak Rostina pula ditanyakan Nisa ini? Cemana ya? Ya, saya butuh kenalan dong. Soalnya kok mau kali pula kakak sampai melayani sebegitunya kak, yang ada kan terkuras pikiran kakak ini sampai. Buktinya kau juga melayani. Buktinya juga kau melayani kami. Suruh kita saling mengasihi. Buktinya kau juga melayani kami. Maju saja. Buktinya kau melayani kami juga. Kalau kau tidak melayani kami, ngapain kau naik? Itulah kau kan modal congor. Kau bilang Bu Rostina, kau mau pula kakak melayani orang ini. Kau sendiri ngapain melayani kami? Kau sendiri ngapain melayani kami? Maju saja. Kata jadi maju kau saja. Sendiri ngapain melayani kami, Anissa? Kau sendiri ngapain? Lawan kakak itu. Kau sendiri ngapain di sini? Dan aku ngapain di sini? Aku lawannya. Kau ngapain? Diajarkan untuk membela Tuhan itu kita nggak diajarkan. Biarlah Tuhan yang membela. Sama juga, kau juga tidak diajarkan untuk menuhankan anak orang, tapi kau tuhankan. Kau juga tidak diajarkan untuk menuhankan anak orang, kau tuhankan. Di dalam Bible-mu tidak ada kau diajarkan menuhankan anak orang. Kenapa kau tuhankan? Sorry ya, ada telepon ya, tunggu ya. Iya, angkat dulu Bu, angkat ya. Angkat Bu, angkat. Coba, di dalam Bible kau tidak diajarkan menuhankan anak orang. Kenapa kau tuhankan? Kenapa kau tuhankan anak orang? Kenapa kau tuhankan anak orang? Kau macet kau. Kita tidak diajarkan membela Tuhan itu. Matikan suaranya, hei. Kenapa? Siapa yang matikan suaramu? Jangan matikan moderator. Kalau berdebat itu biasakan pakai kepala dingin, jangan menggonggong yang menggonggong itu. Kenapa kau menuhankan anak orang? Kenapa kau menuhankan anak orang? Siapa pula yang menuhankan anak orang? Perasaan. Oke, Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Sebatas apa sih kamu ke Kristen makanya kamu sampai Yesus itu apa? Yesus itu apa? Yesus itu siapa? Untuk apa itu? Kamu mau belajar agama Kristen lebih dalam? Untuk apa? Kamu pengen tahu gitu? Untuk apa kan? Mau pengen Yesus tahu? itu siapa? Ku jelaskan pun. Yesus itu siapa? Kamu udah benci. Yesus itu siapa? Ini itu. Ibarat kita ngomong ke tembok, itulah kalau melayani. Iya, Yesus itu siapa? Iya, tembok lah, tembok menjadilah. Yesus itu siapa? Jadi siapa yang menghujat? Siapa yang menghujat? Menghujat. Sebenarnya mana menghujatnya? Dengar dulu, ada di mana menghujatnya? Bilang kalau iblis berseru maju saja. Di mana menghujatnya? Jadi kalau kamu kayak gini mengajak saya untuk lebih berdosa gitu dong. Loh, memang kau udah berdosa. Memang kau udah berdosa. Lebih parah kalau bertemu denganmu jadi lebih parah gitu. Oke, kalau kau merasa tidak berdosa. Oke, kalau kau tidak berdosa, buat apa Yesus disalibkan? Ayo. Gak usah terlalu masuk ke ajaran orang. Ajaran dulu perdalam dulu. Gak bisa jawab. Kalau kau tidak berdosa, untuk apa Yesus disalibkan? Untungnya aku berdebat samamu juga. Apa sih aku dapat kalau berdebat samamu? Ya udah, kalau gak ada, ngapain kau naik? Kalau gak ada untungnya, ngapain kau naik? Aku dinaikkan, bukan aku minta naik. Ngapain pula aku naik? Ya udah, turun. Udah. Buat permintaan naik ya, buat permintaan naik. Moderator tidak akan menaikkan kalau tidak ada permintaan naik. Saya ini disuruh apa cucu? Sebentar. Ya, silakan. Oke, sebentar. Susu cucunya, Bu. Sama Lek Gultom macam mana yang Lek Gultom menurut yang Lek Gultom sebelum ke Tina? Macam mana yang Lek Gultom pendapatan baru yang sekarang? Yang Lek Gultom buka MIP. Kabur. Apa itu Lek? Macam mana barusan yang Sanisa? Apa judulnya nih? Judul dirimu mau berdebat? Ya, judulnya kapan kau bersahadat, itu judulnya. Terus itu tanya itu ini. Asadu Allah ilaha illallah
Ikut le. Asyhadu Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sah. Elek Gultom, ikutin Bang Farouk. Ikuti Bang Farouk buka mip asyhadu kalau dibilang ikutin. Siapa dulu Sitina Manurung. Mana ada? Belum ada di sini. Tiana, selamat malam. Selamat malam. Selamat sore Tiana. Moms. Selamat sore. Agama apa, Moms? Selamat sore. Agama Kristen. Oke, temanya Agama Oten Kristen. gak percaya. Oke, temanya Oten gak percaya Bibel. Apalah apa dong ya ding dong apa urusan umat kalian kenapa mengurusi agama orang. Yang Le Gultom, apa urusan dirimu naik room? Coba tanya lu Le, yang Le Gultom urusanmu itu. Le Gultom saudara seimanmu, tanyakan sama dia. Oh, jaringannya gak bagus. Ini sama aja kalian sama iblis. Oh, jaringannya gak bagus. Sama aja kami sama itu. Mana? Perkenalkan, agama saya Kristen. Oke. Tadi saya dia. Iya. Itu temanya. Bang Sherlin. Ya Kak, lanjut. Iya, itu temanya Bang. Kristen gak percaya Bibel. Ya kalau aku ikut aja Kak, kalau tentang agama itu aku selalu percaya, mau agama apapun. Percaya Yesus sebagai apa, Bang? Ya aku percaya kepada Yesus itu karena apa, Bang? Ya sebagai pengembalan manusia. Sebagai utusan. Berarti dia bukan Tuhan ya, Bang? Ya kalau aku sendiri nggak bisa mengatakan kalau Yesus itu bukan Tuhan. Karena kenapa? Karena dalam firman Tuhan juga ada namanya di situ. Misalnya itu adalah utusan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti ini Yesus Tuhan atau bukan, Bang? Karena Yesus itu kan seorang Tuhan nabi juga. Bukan? Seorang nabi dan dia seorang utusan, kan? Dan dia Tuhan atau bukan? Iya. Ya itu bilang. Kalau mengatakan Tuhan atau tidak saya nggak bisa mengatakannya karena saya masih kurang. Intinya. Jadi abang yang bisa abang katakan apa? Jadi aja kurang. Yang bisa abang katakan apa? Lalu kurang sama secara. Ya intinya saya tetap percaya bahwasanya Yesus adalah seorang nabi dan seorang utusan gembala Allah yang Maha Kuasa. Ntar dulu Bang Rolin, selamat sore. Agama apa Rolin? Oke, dari mute. Ya silakan Bang Sherlin. Bang Sherlin tadi berarti Yesus ini bukan Tuhan. Abang percaya Yesus Tuhan ya? Kalau saya sendiri saya percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Cuma saja Tuhan. Kalau di dunia nyata memang namanya itu kan Yesus, berarti dia itu hanya mencontohkan memakai nama di dunia nyata gitu. Tapi mungkin kalau di surga ya itu tadi yang seperti yang ada dalam firman Tuhan bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Gitu. Oke. Bagi umat Yesus, Kristen ya. Berarti Yesus Tuhan kan? Berarti Yesus Tuhan kan? Iya betul. Betul. Yesus Tuhan. Abang tadi bilang percaya sama Bibel. Abang percaya Bibel itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sementara di dalam Bibel tidak ada Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Di mana kepercayaan Anda kepada Bibel? Masih dulu. Kok rata-rata yang naik ada suara anak? Kok rata-rata yang naik ada suara anak kecil? Rolin aja. Rolin Purba, selamat siang, sore. Agama Kristen ya Kak? Buka mute-nya Kak. Rolin Purba. Rolin.
Mute-nya dibuka, Kang. Bing Brother. Udah kundang itu Muslim, itu kita punya itu saudara. Oke, oh udah pergi dia Sherlin. Oke, Bang Sherlin, anaknya dijauhi dulu. Bang Sherlin, udah. Bang Sherlin, anaknya udah jauh ya. Bang Sherlin. Oh, Bang Sherlin. Bang Sherlin. Oh, dia pergi meninggalkan aku. Ini naga pula ini. Naga 88. Selamat sore. Naga 88. Naga 88, selamat sore. Oke. Robinson, selamat sore. Robinson. Robinson, selamat sore. Robinson. Oke. Arihan, selamat sore. Ari. Belum nampak. Udah nampak situ. Belum nampak. Di sini Aik. Udah nampak kan? Aik nan Porngi. Nampak? Aik itu nampak? Aik, selamat sore. Agama apa, Aik? Oh, udah turun dia. Putra, selamat sore. Agama apa? Selamat sore, agama Kristen. Oke, itu tema kita, Bang. Oten nggak percaya Bibel, bener nggak, Bang? Abang percaya Bibel nggak? Saya percaya Bibel. Percaya dua. Oke, kalau Abang percaya Bibel, berarti Abang percaya Yesus sebagai apa? Percaya Yesus sebagai Tuhan. Sebagai firman? Sebagai Tuhan dan firman-Nya. Sebagai Tuhan. Abang percaya Bibel dan Abang mengatakan bahwa Abang percaya Yesus sebagai Tuhan. Sementara di dalam Bible Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia Tuhan. Bible yang mana yang Abang percaya? Saya percaya Alkitab. Abang mengatakan Abang percaya Alkitab. Dan Abang percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan. Ya, di dalam Bible Abang tidak ada dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengar dulu Bu. Yesus Tuhan, Yesus itu adalah roh Allah sendiri. Dia datang ke dunia ini berinkarnasi menjadi manusia. Di dalam kemanusiaannya ada kekuasaannya roh Allah. Dia hanya serupa saja dengan manusia. Jadi ibu jangan, dari tadi saya dengar ibu, saya dibawa, saya dengar ibu goyang-goyang. Ibu ingat pada hari kiamat Yesus yang akan menghakimi Anda. Jangan ibu goyang. Di mana datanya? Dia dalam api neraka jahanam. Di mana datanya? Ibu ingat bagus-bagus. Saya pegang saya punya kata-kata hari ini. Kamu akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Ingat itu Bu. Di mana datanya? Yesus memang dia datang ke dunia berinkarnasi menjadi manusia. Di mana datanya? Kalau tidak menjawab, datanya di mana? Jangan boleh marah, tahan emosi, tahan emosi Pak Putra. Pak Putra tahan emosi, tahan emosi. Datanya, Pak? Jangan tergoda, jangan cepat tergoda. Di mana datanya Pak Putra? Pak Putra. Aku di tahu mana datanya? Yang Pak Putra ngomong aku udah tahu. Apa lagi? Lagi Pak Putra, lanjutkan. Oh ya, betul Pak Putra itu. Lanjutkan lagi Pak, yang Pak Putra. Iya. Udah Pak Putra, lanjut Pak Putra, lanjut lagi Pak Putra. Iya, maksudnya gini Bang Naga, maksudnya gini. Boleh kita berdebat tapi jangan bawa emosi atau kalau tentang firman Tuhan aja yang kita bahas firman Tuhan, jangan aneh-aneh gitu ngomongnya gitu. Oke, lanjutlah Pak Putra. Dia tensinya, dia udah tua, tapi dia tensinya ngeri kan. Tengok kan, dikeluarkan apa-apa ya kan. Nggak boleh ya kayak gitu. Kita adem aja, mulai tadi kan adem aja yang di sini kan bertanya sesuai data kan. Betul. Supaya kamu tahu kalau kamu mau berdiskusi tentang agama, diskusi yang bagus-bagus.
Jangan kamu mempersalahkan Nabi ini, mempersalahkan Nabi itu. Kami tidak pernah mempersalahkan Nabi kamu, Ingat itu. Minum dulu Pak, minum. Dilanjutkan atau kita buang ke laut? Masing-masing ikut dia punya ajaran. Ajaran mana yang Bapak ikutin? Agama lain sama agama lain. Agama tidak menyelamatkan manusia. Tahu? Ajaran mana yang Bapak ikutin? Tuhan Allah satu sejak. Ajaran mana yang Bapak ikutin? Ya saya ikut ajaran Kristen. Karena ini yang mana? Ajaran Kristen yang mana Bapak ikutin? Ya saya ikut yang diajarkan oleh Yesus. Apa yang diajarkan Yesus? Nah, saya ajarkan ajaran Yesus. Apa yang diajarkan Yesus? Seperti dirimu sendiri. Apa yang diajarkan Yesus? Yang diajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Nah, Yesus mengajarkan kasih. Tapi Yesus datang nggak berdamai. Yesus datang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi Yesus datang nggak berdamai, Pak. Yesus datang musuhmu. Dan jangan kau berbuat yang tidak terhadap musuhmu. Kasihilah musuhmu. Yesus datang tidak membawa damai. Dia datang bukan macam di mana kasihnya. Ajak pergi perang sana, ajak pergi perang sini, mengesahkan ibu. Kalau tidak pandai, Yesus datang tidak membawa damai. Ibu kalau bicara pakai logika, di mana ajaran kasihnya? Pakai logika. Ya oke, jangan asal kamu bicara ngaur. Yaudah, ayo main logika yo. Pak, aku tidak mau main logika sama kau. Memang kau bicara tidak ada sopan santunnya terhadap orang lain. Kau goyang di situ. Bapak yang ada sopan santun, Bapak ngomong dari tadi. Kau pulang goyang sama suami. Bapak membicarakan tentang sopan santun. Bapak sendiri dari tadi ngerocos. Pulang goyang sama suamimu di rumah. Bapak ngajarin sopan santun, Bapak sendiri gak sopan. Justru kau tidak sopan santun sama saya. Lah, Bapak tuh dari tadi ngerocos, Bapak gak jawab pertanyaan saya. Bagus kau diam. Nah, kok aku disuruh diam dia yang ngerocos? Kau diam lah. Diamlah ya kan, diam. Jangan terbawa diam. Bukan bawa emosi. Orang tua ini diam gak sopan. Bukan bilang saya bawa emosi, tapi saya dengar. Diam yang dari sebelah ini ya. Diam orang tua ngomong diam. Jangan terlalu menginjak-injak orang. Diam kau paham ke artinya yang tadi saya? Kau dengar dulu. Kau paham? Diam orang tua ngomong diam. Ya, ada orang setruk tanggung jawab ya. Lebih baik turun aja daripada setruk ya. Gak ada poinnya ya. Setruk sayang dosa kita. Ya. Turun aja Pak ya. Setruk Bapak nanti. Takut aku tensi naik itu. Lanjut dengan Shirley aja. Yang lebu-lebu ya, Shirley. Tadi kau mengatakan bahwa Yesus Tuhan, betul? Ya, kalau Yesus memang Tuhan. Di mana datanya Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan? Aku percaya karena sesuai dengan ajaran firman Tuhan sebagai dengan agama Kristen ya. Karena ya sampai sekarang saya percaya bahwasanya di dalam firman Tuhan itu adalah Yesus bahwasanya. Saya minta data, Bang. Di mana datanya bahwa Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan? Sama saya masih ragu, masih belum bisa aku. Masih ragu. Kalau abang masih ragu, kenapa Anda berani berbicara, memberikan narasi? Bukan berarti mau berdebat. Kalau Anda masih ragu, kenapa Anda berani memberikan narasi? Abang, Bang, lo kabur dia. Masih Ros. Kabur dia. Ros, selamat sore, agama apa Ros? Selamat sore. Ros.
Selamat sore, Ros. Rosita. Udah kabur dia. Master C. Selamat sore, agama apa? Master C. Gak ada Ros. Oh. Master C. Orang Siro sudah turunkan kok. Kuat kali ya Ibu Tunggu kepala dia. hari ini ya. Ngamuk-ngamuk gue. Santai aja, kenapa jangan ngamuk-ngamuk. Marlin ya, Marlin selamat sore, agama apa? Sore, Bu, saya agama Kristen. Oke, tema kita hari ini Tuhan Oten gak percaya Bibel, Bang. Abang percaya Bibel gak? Saya percaya Bibel dan firman-Nya. Oke, Abang percaya Bibel berarti percaya Yesus sebagai apa, Bang? Yesus sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Abang bilang Abang percaya Bibel, sementara di dalam Bibel tidak ada Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dari mana Ibu tahu kalau misalkan tidak ada di Bibel itu bahwa Yesus adalah Tuhan? Iya, saya tahu. Karena Yesus adalah utusan. Dari mana bisa Ibu bersaksi mengatakan seperti itu? Perkataan Yesus di dalam Yohanes 17:3. Sementara tertulis di Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Oke, itu di situ original teksnya Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan bukan Tuhan, Tuhan. Kau menyebut aku guru dan Tuhan, tepat katamu benar, sebab aku adalah guru dan Tuhan. Pertanyaan saya, di mana tertulis di dalam Bible bahwa Yesus mengatakan dia Tuhan? Yesus mengatakan dia Tuhan. Maaf ini Bu ya, sebelumnya Ibu memahami nggak Allah Tritunggal? Silakan jelaskan. 3 jadi 1. Silakan jelaskan 3 jadi 1. Saya akan ikutin analogimu. Silakan beranalogi. Karena ada Allah Tritunggal itu adalah Yesus Putra dan Roh Kudus. Karena Allah adalah sendiri. Terus lanjutin. Ya itu saya mengakui bahwa saya percaya adalah Yesus adalah Tuhan sebagai juru selamat. Tritunggal itu jelasin, bukan saya tanya juru selamat. Tritunggal, jelasin Tritunggalnya. Seperti ini Bu ya, kalau Ibu tidak memahami suatu aspek dari Allah Tritunggal, Ibu seharusnya tidak harus seperti ini Bu. Ibu ini caranya memecah belah. Aku suruh kau jelasin Tritunggal, katanya kau mecah belah. Aku juru kau jelaskan Tritunggal itu. Kok kau bilang pula pecah belah? Gimana pecah belahnya? Aku nggak jualan pecah belah aku. Ya maaf Bu ya. Sekarang begini Bu, apa alasan Ibu membuat konten seperti ini? Supaya kalian sadar, tidak memakai lagi kata diturunkan ya. Top marah, bukan diturunkan, top marah, banyak cerita. Top marah. Aduh, ayo pasien selanjutnya. Kenapa sih kalian itu kejang-kejang kepanasan? Santai aja, kenapa? Ayo pasien selanjutnya. Di atas, disapa dulu yang di atas. Tadi pagi. Belum. Udah dari tadi pagi ku bilangin sama kalian. Si Edis aja suruh kemari, si Edis. Ngapain lah kalian kemari? Ngapain sih di situ buka komal? Ditunggu si Faruk di komalnya bilang. Datang lah kalian kemari. Aduh. Kalau gak si Edis pendita kalian suruh kemari pendita. Jangan kalian. Aduh. Lagi darah. Tapi yang Bang Faruk, Boru Sinaga senyum-senyum loh hari ini. Ibu gembala dapat jamaahnya banyak itu, senyum-senyum dia sama kayak Bang Faruk. Cair betul-betul cair. Cair dari mana? Oh enggak ada, cair dari mana? Jamaahnya banyak yang datang. Aku lagi jamaahnya banyak yang datang. Aku senyum-senyum aku lagi dipantau sama calonku. Berarti jadilah Ferrari itu ya. Ferrari depan rumah jadilah ya. Pajero. Oh Pajero.
Bisa dirundingkan. Aku senyum-senyum, aku lagi dipantau sama calonku. Aduh. Jangan lupa percaya. Percaya, berarti percaya Yesus sebagai apa, Bang? Aku ada sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Di mana datanya Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan? Baca aja pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, Lukas. Ya bacalah, aku nanya, itu kelahiran Yesus yang aku tanya di mana datanya? Ya, maka itulah Yesus Allah mengaku menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dirinya kepada Yesus. Ya. Anak Allah. Yesus ini anak Allah, betul? Betul, anak Allah. Yesus anak Allah. Allah ini siapa? Apa, Bu? Sebentar itu. Allah ini siapa? Sikit aku itu. Gini Bang Kasih. Apakah anak Tuhan berarti Tuhan? Iya. Bang Kasih, apakah anak Tuhan berarti Tuhan? Karena sepenuhnya diserahkan pada Yesus. Enggak, iya oke, sepenuh diserahkan pada Yesus. Oke, aku tanya lagi, apakah anak Tuhan berarti Tuhan? Hah? Iya, Tuhan. Oke, apakah anak Tuhan. Bapak berarti Bapak? Apakah anak Bapak berarti Bapak? Iya, karena pengganti Bapak adalah anak. Oke, apakah semua kekuasaan Bapak ada pada diri anak? Diserahkan penuh pada anak. Diserahkan penuh pada anak. Aku tanya. Iya, ketika diserahkan penuh kepada anak, apakah semua kekuasaan Bapak ada pada diri anak? Ada pada diri anak. Ada, oke. Iya, oke. Tapi abang, jangan berubah ya, tetap ya pada pendirian. Oke, sekarang aku tanya. Apakah ketika bagaimana, Bos? Ya, Bapak dengar dulu, Bang. Apakah ketika Bapak mau memiliki kekuasaan untuk memuaskan makmu di atas tempat tidur, kau boleh menggantikan posisi Bapak memuaskan makmu di tempat tidur? Ikut. Oh, itu beda dengan Allah. Itu manusia, itu manusiawi. Beda dengan Allah. Kalau menidurkan itu tuh beda dengan manusia, itu manusiawi. Jangan samakan dengan Allah menidurkan manusia. Bodoh kali kau itu. Simak Bang ya. Simak ya. Tadi Anda sudah sepakat bahwasamanya semua kekuasaan Bapak telah diberikan kepada anak. Apakah kekuasaan Bapakmu untuk memuaskan makmu di tempat tidur boleh dikuasakan kepadamu secara otomatis sehingga engkau boleh memuaskan makmu di atas tempat tidur? Jawab, boleh memuaskan. Kalau bapakku udah tua, sudah. Jadi aku yang melanjutkan. Bilang kayak jaringan teman-teman, jaringan. Paro dakut TF ya. Dakut TF. Oh iya, makasih toh. 100.000 aja itu ya, jangan lebih-lebih ya, 100.000 aja ya. 200 itu dikirim sama Boru Sinaga itu 200 Bang Farouk, lebih. Jaringannya nggak bagus ini katanya itu, si kasih nih lanjutlah itu nggak bagus jaringan dia. Bukan nggak bagus Bang Farouk. Bang Farouk nggak dengar katanya bisa tadi mengganti bapaknya dia bisa untuk memuas mamanya. Westi aku TF ya. Lagi nggak ada duit aku itu tadi gara-gara itu meniduri. Tadi. Kalau meniduri itu manusiawi, alat cuma berfirman, bukan meniduri. Masa Allah ya, samakan manusia bukan meniduri begini. Allah itu berfirman, dia tidak pakai begini, meniduri. Bang. Begini. Tadi kan Abang bilang Yesus ini anak Tuhan. Makanya apakah anak Tuhan ini Tuhan? Itu dia, Bang. Oke. Udah. Ya memang Tuhan. Sama kayak Abang. Abang anak bapak Abang. Apakah Abang sama dengan bapak Abang? Bang. Sama. Anak dengan bapak itu sama. Oke, berarti sama kan? Berarti bapak Abang meniduri mama Abang, berarti Abang bisa meniduri dong mamanya Abang sendiri. Bos, memang kamu otakmu bodoh. Kenapa? Allah tidak pernah meniduri, dia berfirman, bukan meniduri. Aku gak bilang Allah, Bang. Aku gak bilang Allah, bapakmu. Oh iya, sama aja. Sama dengan namanya Tuhan itu tidak pernah meniduri.
bapakmu. Bapak, itu kan Allah Bapak itu sendiri. Aku gak bilang dia Tuhan loh, Bang. Kenapa kalau meniduri itu kalian yang meniduri, bukan. Aku gak bilang Tuhan loh, Bang. Dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik, Bang. Dengerin. Apakah bapak abang sama dengan abang? Ya sama, itu beda dengan Allah dengan manusia. Sama. Manusia yang meniduri, tapi Allah tidak pernah meniduri. Kenapa dikasih? Kamu juga dengar dulu lah. Kesurupan di. Ya kan manusia menidurin kayak apa sih kalian ini? Enggak kan, tadi kan Abah bilang Yesus itu anak Tuhan. Yesus itu anak Tuhan, apakah sama dengan Tuhan? Abah bilang sama. Beranalogi lah kami nih. Analoginya, apakah abang sama dengan bapak abang? Kan abang kan anaknya bapak abang. Sama. Nah, bapak abang kan analogi yang konyol. Kasih analogi itu analogi yang tidak masuk di akal. Analogi tidak sama dengan manusia. Jangan bersamakan dengan Allah dengan manusia. Analogi itu salah, analogimu itu. Nah, Yesus itu bukan manusia, Bang. Tidurin. Yesus itu bukan Yesus manusia. Kan cuma dari firman itu, bukan Yesus Allah tidurin dengan Bunda Maria. Enggak, Yesus itu bukan manusia, Bang. Kan begitu. Manusia enggak Allah Yesus. menjadi manusia. Allah di mana datanya Allah menjalma menjadi manusia? Di mana datanya Allah menjalma menjadi manusia itu? Di mana datanya menjelma menjadi manusia? Di mana, Bang? Datanya. Yesus adalah anak Allah, firman Allah yang menjadi manusia. Di mana datanya Allah menjelma manusia, Bang? Firman Allah yang menjadi manusia. Di mana datanya? Tadi katanya Allah, sekarang lari ke firman. Oke, firman menjadi manusia kan? Bukan menjadi Yesus kan? Ya, betul. Bukan menjadi Yesus kan? Dinamai dia tuh Yesus, manusianya itu namanya Yesus. Bodoh kali. Di mana datanya firman menjadi Yesus? Loh, manusia itu kan dinamai Yesus. Loh, di mana datanya manusia itu dinamai Yesus? Kamu dengar saya baca. Jangan dalam hati lah bacanya, mana aku dengar. Nanti saya cari dulu. Bo. Tadi katanya kamu dengar aku baca, sekarang nanti cemananya betul. Tadi abang bilang kau dengar aku membaca, aku diam. Tiba-tiba abang bilang nanti. Dengar ini, dengar. Nah, ya. Kau. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendak engkau beri nama dia Yesus. Paham itu? Nah, di mana di situ ada firman menjadi Yesus, Bang? Loh, yang diberi kabar oleh malaikat Gabriel tadi. Di mana datanya firman menjadi Yesus, Bang? Aduh, dengar. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota kota itu di Galilea bernama Nazaret. Kan begitu? Paham? Pertanyaan aku apa, Bang? Iya, itu sudah. Firman nanti yang akan menjadi manusia kan? Di mana datanya firman? Firman menjadi Yesus itu pertanyaanku, Bang. Loh, ini sudah saya baca ini, firman ini. Di mana tadi orang baca ada firman di situ jadi Yesus? Kamu baca sendiri, lihat di Lukas. Udah aku baca itu, Bang. Nggak ada di situ datanya firman menjadi Yesus. Firman itu menjadi manusia, hendaklah engkau beri nama anak itu ya Yesus namanya. Di mana di situ tertulis, Bang? Di mana firman menjadi manusia, hendaklah itu namanya Yesus namanya. Di mana di situ firman menjadi manusia, Yesus namanya. Mana di situ tertulis? Saya firman. Manusia bukan Yesus. Pertanyaan saya, firman. Manusia